kakak nelfon ke ayahnya. Kata ayahnya bilang gini, Kak jangan telepon ayah dulu, ayah pengen tenang. Maksudnya apa? Baru-baru ini Rohimah, mantan istri pertama Kiwil, meluapkan kekesalannya lantaran Kiwil tak bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Diketahui pada 10 Maret 2021 lalu, Kiwil dan Rohimah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun bak lepas tangan, Kiwil kini tak menafkahi anak-anaknya dari hasil pernikahannya dengan Rohimah sesuai dengan janjinya dulu. Padahal sebelumnya saat memutuskan untuk bercerai, Kiwil telah berjanji akan selalu ada untuk anak-anaknya dalam keadaan apapun. Namun pada kenyataannya, kini Kiwil justru sangat sulit untuk dihubungi melalui panggilan telepon oleh anak-anaknya. Bahkan seolah menghindari tanggung jawabnya tersebut, Kiwil kerap mengabaikan pesan singkat yang dikirimkan anaknya lantaran hanya dibaca tanpa dibalas. Dan yang semakin membuat Rohimah merasa geram, Kiwil yang menerima panggilan telepon dari anaknya bukannya merasa senang, justru meminta sang anak untuk tak mengganggunya lantaran ia ingin merasa tenang. Sebenarnya gini, saya klarifikasi di sini ya. Sebenarnya Bang Kiwil ini masih ngasih nafkah, cuman memang pas-pasan banget gitu. Mungkin karena memang pandemi seperti ini. Dan kemarin itu saya keluar omongan itu karena saya kepancing sama anak saya yang perempuan. Kepancingnya gini, anak saya berkali-kali telepon itu nggak pernah diangkat dan sampai pernah 2 minggu handphonenya Bang Kiwil itu dimatiin, nggak mau ditelepon dengan siapapun gitu loh. Dan itu berjalan sampai pertengahan di bulan Agustus. Waktu tanggal 29 Juli itu Bang Kiwil pulang ngasih duit saya 1 juta. Saya nggak marah. Kalau saya mau marah pada saat tanggal 29 itu dia pulang, pasti saya marah dong. Gila aja 1 bulan, udah 2 bulan nggak ngasih duit baru 1 juta itu tanggal 29. Kalau saya mau marah kan saya marah. Gitu, tapi kan saya berusaha untuk tidak mau marah, berusaha untuk welcome aja, yang penting dia pulang untuk anak-anak, dia pulang untuk bercengkrama dengan anak-anak. Bulan Agustus itu dia pulang tanggal 29 malam jam setengah 12, pagi-pagi buta setengah 6 udah siap-siap mau pulang lagi ke Bandung. Saya pun nggak marah, karena memang dia udah bukan suami saya lagi gitu loh. Yang penting dia sudah terbagi dengan anak-anak udah gitu. Nah itu pulang tanggal 29 itu sampai anak saya nelpon lagi tanggal 10 Agustus nyatain tuh, memberikan ungkapan happy birthday buat ayahnya. Tanggal 10 Agustus kan ayah ngasih Bang Kiwil kan ulang tahun kan, nggak digubris sama anaknya gitu loh, tapi dibaca di read doang, dibaca doang tapi nggak dibalas. Oh iya kan biasanya kan makasih anak-anak ayah gini-gini udah ngucapin buat ayah, semoga ayah selalu sehat, pasti kan dia gitu jawabannya. Tapi ini enggak, sampai akhirnya tanggal 15 Agustus si kakak nelfon ke ayahnya. Kata ayahnya bilang gini, Kak jangan telepon ayah dulu, ayah pengen tenang. Maksudnya apa gitu loh jawaban Kiwil seperti itu ke anak-anaknya sendiri gitu kan. Pengen tenangnya dalam hal apa nih? Toh kita nggak ganggu dia kok gitu loh. Toh kita nggak terlalu menuntut apa-apa kok dari dia gitu loh. Anak-anak ini hanya butuh ayah kapan pulang, ayah kita kangen, menuntut itu gitu loh. Jadi Bang Kiwil ngomong, Kak jangan telepon ayah dulu, ayah pengen tenang. Emosi lah saya sebagai ibunya. Kan waktu kita bercerai itu Bang Kiwil sudah perjanjian dengan saya, kondisi apapun anak-anak membutuhkan ayah akan pulang, ayah akan ada buat anak-anak. Ternyata kok seperti ini gitu loh. Dan si kakak ini kan orangnya lebay, terlalu dramatisir, terlalu dibuat-buat kalau ngomong. Aku kepengennya ayah ini. Jadi kepancingan saya, yang membuat saya sedih. Kok sampai ayahnya sampai saat ini, sampai detik ini belum mau untuk menemui anak-anak saya gitu. Ada apanya saya nggak tahu, saya berusaha tidak mau berburuk sangka dengan Bang Kiwil.
Nggak ada. Nafkah nggak ada. Nggak ada, cuman memang Bang Kiwil menyebut gitu loh, saya bisa ngasih bunda sekian. Kalau memang ada, malah akan saya kasih lebih buat bunda. Itu pun di depan orang tua saya, di depan keluarganya dia, kakaknya dia ya, ada saksinya gitu loh. Dan saya tetap akan ngangkat telepon anak-anak, tetap akan menemui anak-anak karena memang anak-anak nggak ada batas buat saya. Bicaranya seperti itu gitu loh. Nggak mau lah saya sebutin lah. Pokoknya adalah nominalnya yang memang cukup lah untuk biaya pendidikan anak-anak gitu. Tapi kan akhirnya seperti ini gitu loh. Dia nggak tahu bagaimana biayanya itu seberapanya gitu kan. Tapi kan saya orangnya nggak mau ngeluh. Kalau dia ngasih berapa-berapa, saya orangnya nggak pernah mau ngeluh. Saya orangnya nggak pernah, kok segini, nggak pernah gitu loh. Nah, jadi mungkin dia juga kan kondisinya lagi sepi ya gitu. Kalau saya nalar kondisinya lagi sepi, tapi setidaknya bicaralah dengan anak-anak gitu loh. Bang, segitu dulu. Emang kalau transfer nggak ke saya, ke abang, ke anak saya yang paling tua. Nggak pernah ke saya. Mohon nggak pernah ke saya kalau transfer, ke abang. Jadi abang yang langsung ngasih ke saya. Gitu. Ini gue dapat titipan dari ayah. Udah itu aja. Nggak pernah. Tanggal 29 Juli 1 juta. Itu langsung ke tangan saya ya 1 juta. Tapi sih kemarin dapat transferan langsung ke abang ya. Untuk biaya kuliahnya dia gitu kan. Itu kan cukup untuk biaya kuliah, untuk makan apa anak-anak dia kan nggak tahu. Yang ngomong mereka berharap ayahnya menemui. Mereka berharap dipeluk sama ayah. Itu yang paling bunda Paling merasa. bener-bener saya merasa karena memang anak-anak saya nggak kurang kasih sayang ya, walaupun saya dipoligami dengan Bang Kiwil. Mereka hanya ngomong sama ya antara kakak beradik aja sih, antara abang kakak masih adik aja sih. Saya gimana sih, kita telepon katanya mau pulang secepatnya menghilang apa secepatnya kembali gitu kata anak-anak saya gitu loh. Terus akhirnya saya ngomong gini, sekarang gini deh, buat anak-anak bunda, buat abang, kakak, sama adik, doain aja supaya ayah di sana baik-baik aja, sehat-sehat aja, hati ayah senang. Kalau ayah seperti itu pasti ayah akan pulang nemuin kalian. Saya bicara kayak gitu. Kalian jadilah anak yang baik, anak yang soleh-soleha, doakan orang tua kalian. Jangan kamu membenci ayah kamu dan jangan kamu membenci bunda dalam kita dengan situasi seperti ini. Saya bilang kayak gitu. Jadilah diri kamu sebagaimana jadi anak yang baik aja untuk sana. Saya bicara kayak gitu kan. Tampaknya peristiwa lalu terulang kembali. Sebelumnya, Meggy Wulandari, mantan istri kedua Kiwil, juga pernah mengalami hal serupa dengan Rohimah. Kala itu, Meggy mengaku sudah tak tahan lagi dengan Kiwil lantaran tak pernah memenuhi tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya, hingga akhirnya Meggy berjualan online demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya tersebut. Dan kini hal itulah yang juga dilakukan Rohimah. Kala dirinya meradang mengetahui anak laki-lakinya diam-diam bekerja sebagai ojek online demi membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan perasaan yang sedih, Rohimah pun mengungkapkan kisah putranya tersebut. Dan lantaran hal itu pula lah, akhirnya Rohimah pun bertekad untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya tanpa harus menunggu nafkah dari Kiwil dengan membuka sebuah usaha. Pada saat itu saya pun megang duit udah habis-habisan. Tahu sendirilah, kita habis lebaran, kondisi bla 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 segala macam, harus bayar ini bayar itu. Akhirnya kan ada beberapa perhiasan saya harus saya jual, kan gitu. Untuk sehari-hari makan pun Bang Kiwil kan nggak tahu bagaimana saya, dan saya orangnya nggak mau ngeluh dan nggak mau ngomong nggak mau bicara sedikit pun masalah pengeluaran yang memang itu untuk makan saya sama anak-anak. Saya nggak mau bicara, gitu loh. Kan Bang Kiwil nggak tahu saya gimana di rumah anak-anak gimana sama saya, gitu loh. Kondisi kita seperti ini Bang Kiwil kan nggak tahu, dan saya berusaha tidak mau menceritakan kesusahan saya sama beliau karena memang saya bukan lagi istrinya. Pada akhirnya si abang mencari solusi gimana caranya setiap hari dia harus dapat duit buat bantu bundanya bisa beli sayuran, buat bantu dia juga bisa beli bensin motornya sendiri. Akhirnya dia ngojek tanpa sepengetahuan saya. 3 hari dia habis minta uang 10.000 dari saya, 3 hari nggak pulang, begitu pulang bawa duit 75.000. Saya tanya, ini uang dari siapa bang? Ayah transfer, boro-boro. Bang ngomong begitu. Terus kenapa? Dari mana? Bunda jangan marah.
emang kamu ngapain bang? Gue takut dong anak gue narkoba jual itu kan, gue takut kan, namanya 75.000 gitu kan. Enggak bun, aku nggak yang ke hal-hal yang negatif. Tapi bunda jangan marah. Apa bang? Abang ngojek, lemes lah saya gitu loh, karena memang selama ini kan saya nggak pernah denger dia ngojek. Saya taunya kan dia pernah part time dengan temennya, terus pernah buka kafe, itu aja gitu loh. Tapi kalau masalah ngojek, saya ngelemesnya gini, ya Allah anak gua ngojek, gua ngeri di jalan ada apa-apa. Terus dia masih kuliah juga kan gitu. Nah terus kuliah kamu gimana? Bahkan aku masih libur bun, ntar tanggal 20 baru aku kuliah gitu kan. Akhirnya ya udah saya tawarin makan, ini udah aku udah makan, dia naik ke atas, aku pas banget sholat asar ya, itu pas banget duduk asar aku sholat, aku ciumin lah itu duit 75.000 gitu loh. Ya Allah sampai sebegininya anak gue gitu, kok bapaknya nggak tahu gitu loh. Ya oke lah dia ngebantu, oke lah memang itu dia ngebantu saya, alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah dia masih ngebantu saya, masih ngebantu adik-adiknya, bisa kita makan lah gitu. Tapi kan akhirnya besokannya dia ngasih lagi duit 45.000 ke saya. Besokannya ngasih lagi 30.000. Saya ngeliat kok kayaknya lelah banget anak saya gitu loh. Saya bilang udah stop. Jangan ngojek lagi nak. Bunda akan usaha semaksimal mungkin untuk kamu bisa makan. Jangan ngojek lagi. Saya bilang kayak gitu. Bunda malu? Enggak, Bunda bukan malu, tapi Bunda khawatir dengan kondisi badan kamu. Saya bilang kayak gitu. Kamu udah kecil badannya, terus udah kita harus begadang malam. Kondisi kamunya nanti yang gimana-gimana. Bunda khawatir dengan badan kamu. Gitu. Akhirnya berhenti ngojek. Dan sekarang ini saya berusaha untuk bangkit buat diri saya, buat anak-anak saya. Bangkitnya yaitu saya mau buka usaha dan memang udah persiapan. Buka usaha kuliner. Saya buka usaha sendiri. Saya berusaha itu benar-benar saya nggak ngemis sama Bang Kiwil gitu loh. Saya berusaha nggak ngemis sama orang siapapun, termasuk sama orang tua saya. Saya berusaha dengan sendirinya dan dibantu sama abang, dibantu sama kakak. Kakak kan juga punya usaha cemilan juga si kakak. Namanya Dins Cemilan. Dia berusaha itu bikin itu, masak sendiri, ngelola sendiri, ngejualin sendiri. Alhamdulillah sehari bisa 30 bungkus, 40 bungkus. Itu benar-benar saya terima kasih banget dengan anak-anak saya yang mau berjuang bersama saya.